Halo guys, kembali lagi di channel Sinemaku, untuk membahas alur cerita film Soul Land. Di video kali ini kita akan melanjutkan perjalanan Tang San menuju ujian ketujuhnya. Pada episode sebelumnya Tang San sama harus bertahan di bawah serangan Bosaishi, untuk lulus ujian ke-6. Namun karena Tang San terus bersembunyi menggunakan segitiga pusakanya, Bosaishi menangkap teman-teman Tang San agar Tang San keluar dari tempat persembunyiannya, dan benar saja karena terpaksa keluar untuk melawan Bosaishi sendirian, namun sayangnya Tang San masih belum bisa mengalahkan Bosaishi, karena Bosaishi yang terlalu kuat. Menara itu, Bosaishi pun langsung mengeluarkan serangan finalnya, dan menyerap Tang San dan kawan-kawan masuk ke dalam dimensi lain buatannya. Dalam dimensi tersebut kekuatan Tang San pun terserap hingga kehabisan tenaganya sendiri. Untung saja Mubai terlepas dengan teknik ke-8-nya dari lingkungan Bosaishi tersebut. Dan ia pun membantu 6 monster Shrek lain agar keluar dari golongan tersebut. Juga 6 monster Shrek bersatu untuk serangan besar, dan berhasil keluar dari dimensi itu dan dinyatakan lulus ujian ke-6 mereka. Bosaishi menyuruh Tang San untuk datang ke Aula Dewa Laut ketika sudah sembuh, untuk menghadapi ujian ketujuhnya, karena ujian ketujuh saat ini adalah untuk mencabut senjata Dewa Laut, yaitu Trisula Dewa Laut. Rongrong dan Xiao Wu juga ditugaskan untuk membantu Tang San dalam ujian ketujuhnya tersebut. Cerita pun terus berlanjut. Pada episode kali ini, 7 penjaga pilar suci sudah menunggu kedatangan Tang Xian dan kawan-kawan. Tang Xian datang ke Aula Dewa Laut, mereka pun masing-masing memberikan segel mereka untuk membuka Aula Dewa Laut tersebut. Karena aula ini adalah tempat yang saya sucikan Mubai dan lainnya pun tidak diperbolehkan untuk masuk, hanya yang mendapatkan ujianlah, yang dapat masuk dalam aula untuk menerima ujian ketujuh ini. Scene lalu berpindah ke keadaan Istana Wuhun, ternyata sedang terjadi sedikit kekalahan bagi mereka. Huliena datang melapor, bahwa beberapa kota pertambangan penting telah direbut oleh kerajaan Xingluo dan Tiandou City. Bibidong menjadi marah besar, karena kerugian kota-kota tersebut. Dia tidak menyangka kerjasama antara kerajaan Xingluo dan Tiandou, dapat menjadi begitu kuat. Ia pun memerintahkan Huliena, untuk mengumpulkan pasukan-pasukan dan bersiap untuk merebut kembali kota pertambangan tersebut. Dan setelah Huliena keluar, Bibidong pun langsung untuk pertama kalinya memperlihatkan dua martial soul-nya, yang tampaknya sangat berambisi untuk menguasai seluruh dataran ini. Kembali ke Tang Xian, sudah masuk ke dalam Aula Dewa Laut, dan sangat terpukau dengan kekuatan suci yang ada dalam aula tersebut. Tampaknya Bosaishi pun sedang berdoa kepada Dewa Laut untuk memulai proses ujian ketujuh Tang San. Tang San saat melihat Trisula Dewa Laut sangat terbuka dan merasa Dewa Laut telah berkomunikasi dengannya, melalui alam pikiran. Kekuatan Dewa Laut pun sangat kuat, hingga Bosaishi bahkan tidak bisa merasakan kehadiran Dewa Laut yang sedang berbicara kepada Tang Xian, melalui alam pikiran. Sebelum Tang San memulai ujian ketujuh, Bosaishi pun bercerita tentang asal-usul Dewa Laut dan juga Trisulanya itu. Ia bercerita tentang lautan yang sebenarnya adalah bagian terluas dalam bumi ini, yang dimana dulunya juga terdapat banyak sekali suku laut yang saling bertarung untuk menguasai kekuasaan laut. Pertarungan pun terus tak terhentikan. Karena semuanya ingin menjadi penguasa lautan yang sangat luas ini, lalu karena peperangan yang tidak terhenti tersebut, muncullah seorang Doluo level 99 dengan senjata Trisulanya. Untuk menyelamatkan para suku laut dari peperangan, Doluo tersebut pun pergi ke setiap sudut daerah lautan untuk menenangkan pertempuran yang terjadi antara para suku laut itu. Akhirnya kebanyakan dari suku laut itu pun mulai mempercayai Doluo tersebut, dan menganggapnya sebagai orang penengah penjaga lautan ini. Dan secara otomatis karena kepercayaan yang diberikan seluruh makhluk laut, akhirnya Doluo tersebut menembus level 100 dan menjadi Dewa Laut. Bosaishi berkata, salah satu syarat untuk menjadi dewa adalah dengan mencapai level 100.
Namun hal itu mustahil karena butuh ribuan tahun untuk menembus level tersebut. Salah satu jalan pintasnya adalah untuk mendapatkan pengakuan dari seorang dewa dan menjadi pewarisnya. Dengan itu, Tang San dan juga Xian Rensue, sebenarnya sudah diakui untuk menjadi penerus dewa itu. Di sisi Xian Rensue, juga secara bersamaan menerima ujian ketujuhnya. Sama halnya seperti Tang San, kakeknya Chen Douliu, sudah menceritakan bagaimana asal-usul Dewi Malaikat kepada cucunya itu. Tentunya peperangan juga terus terjadi di mana-mana, dan hati manusia menjadi semakin jahat, kegelapan dalam hati manusia terus-menerus menjerumus mereka pada dunia yang semakin gelap. Saat itulah seorang manusia muda dengan pedang sinarnya itu menyelamatkan manusia dari kegelapan ini. Dan karena hal itu ia pun mendapatkan kepercayaan manusia dan juga mendapatkan anugerah menjadi Dewi Malaikat. Dewi Malaikat pun meninggalkan pedang dewanya, untuk diwarisi kepada penerusnya yang ia percaya bisa melawan kejahatan di dunia ini. Dengan begitu ujian ketujuh Qian Rengsui untuk mencabut pedang Dewa Malaikat pun juga resmi dimulai. Saat Qian Rensue ingin mencabut pedang tersebut, tampaknya ada seseorang yang berusaha menghalanginya, dan berusaha menggagalkan ujiannya tersebut. Tanpa disangka ternyata wanita tersebut sangat mirip dengan dirinya sendiri, dengan versinya yang penuh kegelapan.竟然跟我一模一样，难道他才是我真正的第七考官？因为中我无法飞行，神圣之剑。圣剑平台昼夜交替。Ya, tampaknya wanita penguji ujian ketujuh, Qian Rensue kali ini adalah sisi gelap dari dirinya sendiri. Ia memiliki wajah yang sama persis dengan Qian Rensue dan bahkan bisa membaca pikirannya. Qian Rensue pun kesulitan karena kekuatannya sepertinya berkurang jika ia berada di sisi malam hari. Berkebalikan dengan Qian Rensue, wanita jahat tersebut malah lebih kuat dan juga memiliki 6 sayap untuk bertempur. Tampaknya Qian Rensue sangat kesulitan melawan wanita jahat tersebut. Kembali lagi ke sisi Tang San, Bosai Si pun menjelaskan bahwa Tang San memang benar adalah orang yang akan menjadi dewa laut selanjutnya, jika ia berhasil melewati ujian ke-9-nya. Namun untuk bisa melewati ujian terakhir kali ini, Tang San bukan hanya perlu mencabut Trisula itu, tetapi juga harus mendapatkan pengakuan dari Dewa Laut, bahwa ia benar-benar mampu menanggung tanggung jawab ini. Tanpa ragu-ragu, Tang San pun akhirnya yakin ia bisa melakukan hal itu. Ia pun langsung dibawa ke dimensi alam laut, untuk melihat wujud dari Sang Dewa Laut. Di sana Tang San mencoba untuk menggunakan tangan kebalnya, untuk mencoba menyentuh patung dewa tersebut, namun tampaknya hal itu tidak diperbolehkan. Dan Tang San hanya boleh menggunakan kekuatannya sendiri, untuk mencabut Trisula tersebut. Ya, tampaknya ujian ketujuh Tang Shan untuk mencabut senjata Dewa Laut ini juga tidaklah semudah yang dibayangkan.
Saat mencabut trisula tersebut tubuh Tang San terasa sangat panas, seperti terbakar dari dalam dan bahkan kekuatan rohnya pelan-pelan habis terserap saat mencabut trisula tersebut. Melihat hal itu, Ning Rongrong segera memberikan kekuatan dukungannya kepada Tang San, untuk memudahkannya mencabut trisula Dewa Laut tersebut. Bagaimanakah cerita Tang San mencabut trisula Dewa Laut itu? Cerita pun berlanjut pada episode selanjutnya. Pada episode selanjutnya, Tang San perlahan menemukan cara untuk mencabut trisula Dewa Laut itu. Namun bagaimanapun juga hal itu tetaplah tidak mudah dan membutuhkan banyak sekali tenaga, sama halnya juga seperti Qian Rensue yang juga terus berjuang untuk menghadapi wanita jahat. Ujian ketujuhnya kali ini, bagaimanakah nasib Tang San, dan juga Qian Rensue dalam ujian ketujuh mereka kali ini kita akan bahas pada episode selanjutnya. Ya jangan lupa subscribe dan notifi untuk berikutnya.